Jepang ini kalau menurut saya penting itu memang spiritualitas. Kalau kita nggak punya atau misalnya kita meninggalkan itu, ya itulah kita akan terbawa orang Jepang dan mudah stres biasanya karena budaya kerja yang sangat keras ya gitu. Baik. Nah, kalau kita coba beranjak sedikit tadi kita tentang homeless, kemudian kita juga perlu dapat gambaran dan cerita dari Bang Widi tentang gimana sih lika-liku hidup di Jepang sebagai seorang Muslim di tempat yang banyakkan bukan non-Muslim yang minoritas itu bagaimana di sana kehidupannya, apa kesulitan dan lain-lain. Baik, untuk kehidupan di Jepang sendiri, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu semakin membaik. Kalau dulu ya sekali saya waktu awal ke Jepang 12 tahun yang lalu, memang sangat sulit sekali gitu ya untuk misalnya mencari makanan halal, untuk mencari produk-produk halal, restoran halal, dan tempat-tempat ibadah. Tapi 10 tahun belakangan ini sangat meningkat pesat ya, bahkan sebelum COVID itu memang Jepang ini menargetkan pasar halal ya, wisata halal gitu, sehingga banyak sekali restoran-restoran halal yang bermunculan. Juga pemerintah sendiri memang mendorong dengan memberikan insentif-insentif dan bantuan-bantuan dan mempermudah proses legalisasi. Misalnya di sini ada halal, badan halal dan lain sebagainya gitu. Cuman karena memang tertahan oleh COVID, sehingga ya agak tersendat sebelum ini. Tapi alhamdulillah beberapa tahun inilah mulai lagi bermunculan restoran-restoran halal, dan juga memang mendapatkan daging halal dan sebagainya sekarang sudah sangat mudah sekali, apalagi udah ada online dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan masalah ibadah, apakah ada misalkan waktu hari Jumat kita sholat Jumat nih, Bang Widi sebagai perawat atau teman-teman yang lain ekspatriat dengan pekerjaan masing-masing, apa ada kelonggaran atau seperti apa di Jepang untuk ibadah-ibadah yang menjadi ibadah wajib Muslim gitu dalam kegiatan kita di hari-hari? Ya, untuk sholat Jumat sendiri sebenarnya orang Jepang itu sangat terbuka ya. Ketika misalnya kita mau berdiskusi dan kita mau bernegosiasi, mereka itu sangat terbuka dan toleran. Jadi, cuma yang jadi kendala kadang kita sendiri orang Indonesia yang kadang malu-malu gitu untuk menyampaikan, dan juga mungkin kendala bahasa ya di awal ya. Seperti pekerjaan saya sendiri, saya mensyaratkan ketika mengambil sebuah pekerjaan itu, pertama saya minta libur di hari Jumat, yang kedua saya diizinkan sholat 5 waktu. Misalnya ketika bekerja saya minta waktu 5 sampai 10 menit untuk melaksanakan sholat. Dan itu alhamdulillah welcome gitu selama ini, dan juga teman-teman yang saya juga di Ikatan Perawat Muslim Indonesia juga ketika menyampaikan seperti itu, alhamdulillah semuanya welcome gitu. Cuman memang kadang kendalanya itu memang kendala di penyampaian, kendala di bahasa gitu ketika menyampaikan, jadi terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya gitu kalau misalnya ada yang melarang ataupun tidak membolehkan. Dan untuk informasi, kita juga di IPMI ada punya tim advokasi ya gitu, teman-teman misalnya yang punya kesulitan, salah satunya misalnya dilarang memakai jilbab ataupun dilarang melaksanakan sholat dan lain sebagainya, kita akan bantu advokasi untuk ikut menjelaskan dan mengadvokasi lah agar misalnya meyakinkan pihak tempat kerja kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, selama ini pun insya Allah tidak ada masalah, dan itu biasanya berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh coba eksplorasi lagi, mungkin ada hal yang Bang Widi rindukan yang ada di Indonesia dulu terkait dengan Ramadan atau dengan suasana Islam di Indonesia, tapi itu tidak ada di Jepang sehingga kayaknya rindu sekali hal seperti itu gitu. Ada nggak yang dirindukan, Bang? Saya izin sambil jalan ya, kita melihat masih ada bunga sakura yang bermekaran, mungkin nanti kita tampil. Ya, mungkin yang saya rindukan dari Ramadan di Indonesia ya tentu saja memang pasti berbeda dengan Ramadan di Jepang, karena di Indonesia memang suasananya semuanya itu suasana Ramadan ya, mulai dari misalnya ngabuburitnya, mulai dari ya pilih-pilih takjil dan lain sebagainya, itu yang rindukan. Juga mungkin di awal-awal kita kalau di Sunda itu biasanya ada namanya munggahan gitu ya. Wah, kita siapkan makanan yang enak gitu. Terus juga kita silaturahim dengan keluarga di sana. Itu yang memang tidak ada di Jepang, karena memang ya jarak kita yang berjauhan gitu kan. Terus juga memang kadang kesibukan kerja juga gitu. Ini juga mungkin kita harus jauh-jauh hari mengambil libur agar bisa bertemu seperti ini gitu. Jadi mungkin kehangatan-kehangatan itulah yang
saya rindukan gitu. Tapi alhamdulillah untuk awal-awal Ramadan tahun ini keluarga dari Indonesia kemarin sempat berpuasa di sini selama kurang lebih 7 sampai 10 hari gitu. Jadi untuk keluarga sendiri alhamdulillah bisa terobati gitu. Wah, Tahun Insya ini. Allah, Alhamdulillah. Berapa jam nih sekarang puasa di Jepang? Ini sekarang musim apa nih Bang Widi? Saya lihatnya kayaknya ada banyak angin, nggak ada salju. Musim apa sekarang di sana? Sekarang ini musim semi ya. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu haru namanya. Jadi saatnya bunga sakura itu bermekaran di sini. Ini juga memang karena angin dan hujan terus jadi sudah mulai berguguran. Tapi alhamdulillah ini mungkin kita masih bisa lihat spot sakura di sini. Wah, Masya Ini juga Allah. Itu sakura ya? Nah, ini bunga sakura. Dan kabarnya nggak setiap waktu bisa bermekaran bunga sakura. Jadi bunga sakura itu bermekaran antara bulan 3 dan bulan 4. Nah, biasanya ketika sudah mekarnya itu nggak bertahan lama, hanya 1 minggu ataupun 2 minggu. Setelah itu berguguran dan menjadi daun biasanya tumbuhnya itu. Ini juga udah mulai jadi daun ya kalau kita lihat di atas sana ada mulai daun-daunnya bermunculan. Nah, kalau misalnya antum lihat ke bawah ini, eh, nah ini Oh bunga-bunga ya, sakura bunga-bunga yang sudah tertutup dengan angin ya. yang sudah berguguran. Iya. Hmm. Kalau misalnya banyak, pokoknya biasanya ini semua penuh di sini bunga. Jadi itu indah sekali, Mas Allah. Kalau sakura sendiri bagi orang Jepang itu apa punya makna tersendiri, filosofi tersendiri atau nilai kehidupan sendiri bagi orang Jepang, Bang Widi? Sakura sendiri memang salah satu bunga nasional ya, yang memang menjadi ciri khas negara Jepang gitu. Jadi biasanya di Jepang ini kalau misalnya bunga sakura bermekaran itu ada yang namanya hanami. Jadi hanami itu mereka berkumpul di salah satu taman ataupun di bawah bunga sakura, makan-makan biasanya bersama di sana gitu sambil menikmati indahnya bunga sakura. Dan itu menjadi salah satu apa ya rutinitas tahunan lah untuk teman-teman Jepang atau orang-orang Jepang tersendiri. Biasanya ya spot-spot bunga sakura di Jepang ini kan banyak gitu. Mereka misalnya untuk tahun ini tempat ini, selanjutnya tempat itu gitu kan. Sambil mencari spot bunga sakura dan mereka hanami namanya hanamian. Nah, kalau pengalaman di dunia kerja, Bang Widi sebagai perawat gitu ya. Kalau kita kan juga lihat dalam beberapa video, katanya pekerjaan yang paling tanda kutip berat bagi Jepang itu perawat lansia gitu. Karena mereka ada beberapa hal, ini yang video saya lihat gitu ya. Nah, kalau di Bang Widi sendiri di perawat di sana apa bagaimana apa suka dukanya gitu kerja perawat di sana dengan orang Jepang dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi saat ini memang Jepang itu masuk ke social aging. Jadi peningkatan lansianya yang meningkat ya saat ini di Jepang. Sehingga orang-orang produktifnya itu udah mulai berkurang. Nah, sedangkan di satu sisi lain lansia sendiri itu menjadi ya memang harus dirawat lah ya karena memang tadi yang saya sampaikan di awal keluarga ini karena memang kesibukan juga jadi ya semuanya bisa merawat juga semuanya hampir semuanya nggak bisa merawat lansia Hmm. sehingga ya dibutuhkan pekerja-pekerja seperti kita jadi disediakan salah satu fasilitas lansia. Memang Jepang ini salah satu yang punya sistem terbaik ya salah satu sistem terbaik tentang rumah sakit lansia ini ya salah satunya di Jepang. Nah, sedangkan untuk rumah sakit sendiri itu memang perawat dari orang Jepangnya sendiri memang sangat kurang gitu. Tenaganya sangat kurang sehingga diharuskan mengambil dari beberapa negara salah satunya Indonesia. Nah, dan saya sendiri alhamdulillah saat ini setelah 12 tahun masih bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Sempat ada pengalaman unik tertentu nggak ketika orang Jepang ngerasa tersentuh gitu, kemudian ngobrol, atau bahkan barangkali cerita saya orang Muslim gini-gini atau gimana di Jepang itu, Bang? Pernah ada satu momen ya, ini baru-baru ini ya, memang di bulan Ramadan. Karena saya sampaikan ya, saya harus sholat 5 waktu, jadi saya minta 5 sampai 10 menit. Dan saya memilih sholat itu tidak di ruangan lain, tapi tetap di lingkungan misalnya area living room atau area tempat makan atau tempat misalnya para lansia berkumpul. Nah, saya lebih memilih di tempat-tempat seperti itu. Jadi ketika misalnya ada kan kondisi lansia itu berbeda-beda ya, kadang ada yang sudah pikun atau seperti apa.
berdiri lalu bisa terjatuh jatuh dan lain sebagainya. Jadi saya memilih area-area yang saya bisa menangani ketika suatu hal terjadi, saya bisa tangani dengan cepat gitu. Nah, setelah selesai sholat itu ada lansia yang umurnya 102 tahun gitu. Dia Hmm. bilang kayak gini, Soto katanya, maaf, Onisa, tadi habis ngapain katanya. Tuhan mana yang kamu sembah katanya. Dia akan seperti itu gitu. Nah, itu salah satu penjelasan yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya, habis sholat ini saya menyembah Allah dan saya ibadah ini. Oh gitu ya. Oh iya saya juga di Tokyo katanya dia. Dia bilang saya juga dulu pernah Kristen katanya. Karena memang kan di sini berubah-ubah gitu kan agama kan. Itu dia sampaikan seperti itu. Nah, itu salah satu yang memang menjadi kalau buat saya pribadi momen-momen yang menarik lah buat saya gitu. Dan salah satunya ketika kita menunjukkan gitu kan ke mereka, ya mereka yang tertarik sendiri dan mulai menanyakan. Bahkan di usianya yang sudah 102 tahun, ternyata mereka masih punya ketertarikan gitu terhadap hal seperti itu. Kalau tadi Bang Udi jelaskan, mereka sangat luar biasa semangat etos kerjanya dan itu terkenal sekali disiplin, tepat waktu. Tapi kalau kemudian mereka disiplin, tepat waktu, etos kerja tinggi, itu sebenarnya mereka mencari apa gitu? Apa kalaupun mereka buat anak, anaknya pun nanti juga mereka kerja juga kan dititipin gitu? Atau sebenarnya tuh tujuannya apa? Mereka cara kerja mati-matian tuh Kalau saya dalam pandangan lihat Jepang tuh memang buat apa sih orang-orang yang gitu? semangat Kerja bekerja seperti itu itu adalah gitu. memang buah dari kedisiplinan mereka dari kecil gitu. Ditanamkan yang seperti itu sehingga ketika di tempat kerja pun sebisa mungkin mereka all out gitu. Jadi semuanya mereka keluarkan. Jepang secara nggak langsung saya mengamalkan nilai-nilai tadi ya profesionalitas, kedisiplinan, tapi minim memang tadi tentang kehangatan dan ini bang ya, Ya, spiritualitas itu ya, sisi spiritualnya mungkin ya yang spiritualitas kurang itu itu. baik. Nah, Bang Widi mungkin bisa apa kasih pesan kan juga banyak teman-teman barangkali yang mau ke Jepang dengan tujuan studi atau kerja, ada tips nggak untuk yang akan ke sana gitu sehingga di sana pun tetap bisa melakukan kegiatan keislaman tanpa juga mengurangi aktivitas pekerjaannya. Oke. Jadi buat teman-teman yang berminat ya untuk studi ataupun kerja di Jepang, kalau yang Muslim ya, yang pertama memang yakinkan diri kita dulu ke sini itu untuk apa niatnya dan ingat kalau saya tekankan ya itu dah jaga sholatnya gitu ya, jaga sholat. Karena kalau saya pelajari beberapa teman ya memang ketika misalnya udah mereka niatkan saya ingin bisa sholat Jumat, saya ingin bisa sholat 5 waktu, ya alhamdulillah. Jadi ketika kesini ya sampai gitu, dapat itunya sholat Jumat bisa gitu, sholat 5 waktu bisa. Tapi kalau misalnya dari niat di awalnya udah nggak ada, ya tetap asal sampai sini ya bisa juga gitu kan. Ketika kita udah punya azam, udah punya ya, insya Allah semua dimudahkan. Di Jepang ini kalau menurut saya yang penting itu memang spiritualitas. Kalau kita nggak punya atau misalnya kita meninggalkan itu, ya itulah kita akan terbawa orang Jepang dan mudah stres biasanya karena budaya kerja yang sangat keras ya di sini. Baik, terima kasih kepada Bang Widi MS atas bincang-bincang dan mengulik tentang kehidupan Jepang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan, budaya, dan keislaman di sana. Sangat menarik sekali buat pemirsa Sabili ID. Dan tadi sampaikan juga bagaimana tips bagi mereka yang akan berangkat ke Jepang untuk tujuan studi ataupun untuk bekerja. Terima kasih Bang Widi. Salam hangat dari Indonesia. Kita bertemu lagi nanti insya Allah di lain waktu. Arigato Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Arya Zain.